Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Sulastri dari Pendidikan IPA 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang entropi sebagai fungsi variabel sistem. Hukum kedua termodinamika berbunyi, proses suatu sistem terisolasi yang disertai dengan penurunan entropi tidaklah mungkin terjadi. Dalam setiap proses yang terjadi pada sistem terisolasi, tentunya entropi sistem tersebut selalu naik atau dalam keadaan tetap. Kemudian pada bab sebelumnya disebutkan bahwa Q2 adalah panas yang masuk ke dalam sistem dan Q1 adalah panas yang keluar sistem. Q2 diberi tanda plus, sedangkan Q1 ditandai dengan min, sehingga dapat kita ketahui tentang rumus T2 per T1 sama dengan min Q2 per Q1 atau Q1 per T1 ditambah Q2 per T2 sama dengan 0. Selanjutnya ditinjau suatu proses siklis reversibel sembarang berupa suatu kurva tertutup. Bisa dilihat gambarnya di samping. Dalam proses ini dapat didekati sedekat-dekatnya dengan jumlah besar siklus Carnot kecil dengan arah yang sama. Pada bagian adiabatik, siklus itu dijalani dua kali dengan arah yang berlawanan sehingga saling melenyapkan. Hasilnya menjadi suatu garis yang bergerigi yang tertutup. Jika suatu siklus kecil beroperasi antara suhu T2 dan T1 dengan arus panas yang bersangkutan antara delta Q2 dan delta Q1 berlaku bersamaan, jika dijumlah semua siklusnya itu bisa dilihat rumusnya, indeks itu R. Kemudian proses yang terbentuk seperti gigi gergaji dan mendekati siklus yang aslinya. Entropi sebagai fungsi variabel sistem, di mana entropi sebagai fungsi suhu dan volume, secara matematika dituliskan sebagai berikut. S sama dengan S dalam kurung T dikali V, yang kemudian diferensiasi totalnya dinyatakan dalam bentuk persamaan. Turunan S sama dengan dalam kurung dot S per dot T dikali V dikali turunan T ditambah dalam kurung dot S per dot V dikali T dikali turunan V. Selanjutnya untuk mengevaluasi kedua kuesien tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan rumusan hukum pertama termodinamika, di mana turunan U per turunan Q ditambah turunan W. Jika proses reversibel dan kerja yang dilakukan hanya merupakan kerja volume, maka turunan Q sama dengan turunan U ditambah V dikali turunan V. Sesuai dengan kedua persamaan sebelumnya dibagi dengan T untuk memperoleh turunan S sehingga menghasilkan persamaan turunan S sama dengan 1 per T dikali turunan U ditambah V per T dikali turunan V. Besaran S disebut entropi yang berfungsi, di mana turunan S sama dengan D aksen Q1 per T atau integral tertutup turunan S sama dengan 0. Nah, untuk satuan S di mana J dikali K min 1. Untuk entropi, besaran ekstensifnya yang bila dibagi dengan jumlah massa M atau jumlah mol sama dengan N kecil, di mana entropi jenis itu sama dengan S kecil. Nah, untuk rumusnya S sama dengan S per M atau S sama dengan S per N. Untuk satuan S, di mana J dikali kilogram min 1 dikali K min 1 atau J dikali mol min 1 K min 1. Untuk satuan
S, di mana J dikali kilogram min 1 dikali K min 1 atau J dikali K dikali mol min 1 dikali K min 1. Selanjutnya menghitung perubahan entropi dalam proses reversible, di mana pelaksanaan proses semacam ini biasanya sistem dihubungkan dengan sebuah reservoir yang suhunya berbeda. Jika arus panas mengalir masuk ke dalam sistem, maka Q1 positif dan entropi sistem naik. Demikian sebaliknya. Contohnya pada proses isothermal reversible, di mana perubahan fase pada tekanan sama dengan tetap. Arus panas yang masuk ke dalam sistem persatuan massa atau per mol sama dengan panas transformasi, sehingga perubahan entropi jenis menjadi S2 dikurangi S1 sama dengan 1 per T, di mana dalam kebanyakan proses suatu arus yang panas masuk ke dalam sistem secara reversible umumnya disertai oleh perubahan suhu, sehingga perhitungan perubahan entropi dari persamaan suhu T tidak boleh dikeluarkan dari tanda integral. Jika pada proses terjadinya volume tetap, maka dot aksen Q aliran panas per unit massa atau per mol sama dengan CV dikali turunan T. Pada umumnya, CV dan CP berubah dengan suhu sehingga tidak boleh dikeluarkan dari tanda integral dalam persamaan. Nah, untuk menghitung integral tersebut, kita harus mengetahui CV dan CP sebagai fungsi suhu, di mana jika CV dengan CP boleh dianggap tetap, maka hasil integral itu menjadi S2 dikurangi S1 dikali V sama dengan CV IN per T2 per T1 dan S2 dikurangi S1 dikali P sama dengan CP IN dikali T2 per T1. Jika dalam suatu proses terdapat arus panas antara sistem dengan lingkungannya secara reversible, maka dengan demikian hakikatnya suhu sistem dan suhu lingkungan adalah sama. Kemudian untuk besar arus panas yang masuk ke dalam sistem atau yang masuk ke dalam lingkungan di setiap titik adalah sama, tetapi harus diberi tanda yang berlawanan, karena itu perubahan entropi lingkungan sama besar. Berlawanan tanda dengan perubahan entropi sistem serta jumlah yang menjadi 0. Karena pada sistem bersamaan dengan lingkungannya membentuk dunia, maka boleh dikatakan bahwa entropi dunia adalah tetap. Pernyataan tersebut berlaku pada proses reversible saja. Selanjutnya ada perubahan entropi dalam proses irreversible, di mana pada perubahan T1 menjadi T2 meski proses irreversible asalkan keadaan awal sama dengan keadaan akhir dapat digunakan menjadi rumus proses reversible, di mana proses pada tekanan tetap dan CP juga tetap. Selanjutnya untuk sesuai hukum kedua termodinamika pada proses irreversible, entropi totalnya yaitu atau entropi dunia selalu bertambah. Untuk membuktikannya dibuat grafik T2 per T1 dan T2 dikurangi T1 per T2 sebagai fungsi T2 per T1, lalu keduanya dijumlahkan. Bisa dilihat gambarnya untuk entropi dalam proses irreversible. Masih pada perubahan entropi dalam proses irreversible. Nah, jika benda mula-mula pada suhu T1 yang lebih tinggi dari T2, maka arus panas akan mengalir dari benda ke dalam reservoir. Nah, pada perubahan entropi benda sama dengan negatif, untuk reservoirnya itu positif. Kemudian, pada perubahan entropi dunia, pada gambar 6.4 yaitu bernilai positif. Kemudian pada titik T2 per T1 sama dengan 0. Kemudian untuk T2 per T1 di sisi kanannya sama dengan T2
2 lebih besar daripada T1 dan sisi kirinya T2 lebih kecil daripada T2. Ternyata selisih kedua grafik tersebut sama dengan plus atau positif, kecuali pada daerah T2 sama dengan T1 yang bernilai 0 jika T2 sama dengan T1 pada proses reversible. Jadi untuk proses irreversible, delta S selalu positif. Keadaan akhir proses irreversible dapat dicapai dengan ekspansi reversible dengan syarat usaha luar harus diberikan. Yang kedua, karena tenaga di akhir sistem tetap, harus ada arus panas yang mengalir ke dalam sistem yang sama besarnya dengan luar. Yang terakhir, entropi gas dalam proses reversible naik dan kenaikan ini sama dengan kenaikan dalam proses sebenarnya yang irreversible, yaitu ekspansi bebas. Dari pembahasan proses irreversible, kita ketahui bahwa entropi dunia atau universe selalu naik. Hal tersebut dikarenakan sebagai asas kenaikan entropi dan dianggap sebagai bagian dari hukum kedua termodinamika. Asas ini dapat dirumuskan, yaitu entropi dunia selalu naik pada tiap proses irreversible. Jika semua sistem yang berinteraksi di dalam suatu proses dilingkungi dengan bidang adiabatik yang tegar, maka semua itu membentuk sistem yang terisolasi sempurna dan memiliki bentuk dunianya sendiri. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.